Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Toko BSL, solusi kebutuhan gadget Anda. Oke sobat, kali ini saya sudah pegang Samsung Galaxy S21 FE warna apa nih ya? Kalau saya bilangnya ungu. Udah ungu aja biar gampang ya. Nah, di video kali ini tuh saya mau cobain main game 3 game di Samsung Galaxy S21 FE. Sebenarnya kalau lihat dari spesifikasinya, main game apa aja di S21 FE itu pasti bisa ya. Tapi penasaran loh, main game di HP flagship tuh kayak gimana? Terus kalau misalkan kita push ke grafis yang paling tinggi, ada ngelak nggak sih? Nah, buat yang penasaran, tonton sampai akhir ya. Yuk kita langsung aja main gamenya. Nah sobat, sebelum kita main game, kita pastikan dulu baterainya di berapa berapa persen. Ini 94 ya, nanti kita lihat di akhir video itu habisnya berapa. Dan sekarang tuh dicatat ya, waktunya adalah 10.23, jam 10 lebih 23, baterai 94%. Terus sebelum itu juga kita cek suhunya nih. Oke, 31 ya, di belah prosesor ini 31, ini 31 derajat Celcius. Kita langsung aja bermain game sob. Kali ini saya mau main 3 game, ada PUBG Mobile, Genshin, sama PES. Enaknya mana dulu ya? Tapi sebelum itu saya mau aktifkan ini dulu, FPS ini ya. FPS meternya kita aktifkan dulu. Oke sob, sudah aktif ya. Di sini FPS-nya bisa kita lihat. Oke, kita langsung. Oh ya, di Samsung itu ada yang namanya fitur game launcher. Ini dia seperti ini, game launcher ya. Ini tuh berguna banget di HP Samsung untuk kita gunakan saat bermain game. Ada game boosternya juga tuh ya, ada game booster, terus pengaturan blokir juga ada. Bisa kita manfaatkan ketika kita bermain game di HP Samsung. Di semua HP Samsung ada ya, game launcher ini. Nah, di sini ada mode prioritas, kita aktifkan aja. Nanti HP-nya akan memprioritaskan kinerjanya kepada game yang kita mainkan, seperti itu ya. Oke, pertama kita main yang Genshin dulu ya. Ini game yang paling monster kalau menurut saya, gamenya gede banget ukurannya. HP kentang, mohon maaf belum bisa main game ini. Ya, ini adalah game jalan menuju surga. Emang udah ada yang pernah gitu. Siapa tahu belakangnya bawahnya api. Iya bener. Oke, kita sudah masuk di dalam game dan saya pakai karakter siapa namanya ini. Kita langsung aja cek di pengaturan grafisnya ya. Kita mau setting ke yang paling tinggi dulu. Grafik. Wow, ini tertinggi. Oke, udah tertinggi ya. Dan ini ada notifikasi terlalu berat, luar biasa. Kita langsung aja berangkat ya. Oh ya, kalau misalkan sobat pakai grafis tertinggi, di sini ada motion blur ya. Ya, motion blur ini salah satunya adalah untuk meningkatkan apa? Jadi agar tidak terlalu berat seperti itu, karena grafisnya tinggi banget. Kita kemana nih Besti? Sana tah? Ke yang kuning Besti. Kita lawan yang ada di sini aja deh. Makhluk-makhluk gaib. Makhluk-makhluk gaib mah gak kelihatan. Ntar kita nyari lawan dulu guys. Oh itu api toh? Ya ini api, harus dilawan. Oke sob, kita mau coba bertarung. Sejauh ini belum ada ngelag sama sekali ya. Dan ya memang dari spesifikasinya juga luar biasa. Ini grafis tertinggi, dan di sini stabil di 60 fps-an ya. Nah sob, di Genshin Impact tadi ini bagus banget ya, lancar banget di grafis tertinggi walaupun ada notifikasi terlalu berat. Dan memang ada beberapa ngedrop tadi sedikit, tapi masih bisa dibilang lancar lah ya, nggak jadi masalah. Dan kita cek suhunya, ini memang agak hangat sedikit. Kita tes dulu ya, di 39 derajat. Main game Genshin Impact beberapa menit dengan grafis tertinggi
itu suhunya jadi lumayan agak hangat ya. Ya itu masih wajar lah, masih wajar ya, masih bisa dimainkan dan tidak mengganggu sama sekali panasnya. Oke, kita langsung aja ke game berikutnya ya. Berikutnya kita main PES ya. Berikutnya kita main PES ya. Ini PES 2021. Wih, kalau PES di segini loh. Kalau tadi di Genshin di kisaran 59-60, kalau PES 120, bagus ya. Kita langsung aja setting di sini pengaturan videonya. Ini tinggi ya, kita setting di tinggi dan 60 fps saat bermain. Oke. Ya. Nah, ini ngumpannya masih slow motion. Apakah ini agak terasa slow ya? Apakah karena pengaruh level pemain atau karena grafis? Nanti kita coba turunkan grafisnya, apakah sama atau enggak ya? Tadi tuh ya ada sedikit ngelag. Ternyata memang bukan dari performa handphone ataupun karena gamenya. Ternyata tadi saya pakai FPS monitor di sini dan itu yang bikin ngelag ya. Sekarang kita hilangkan FPS monitornya. Kita lihat. Ya, kalau FPS monitornya dihilangkan ini nggak ngelag ya? Lancar banget. Lancar ya? Nggak slow motion. Hampir saja ya tadi ketipu karena terasa ngelag. Saya agak aneh sih tadi kalau sampai ngelag banget ya. Ternyata memang karena aplikasi tadi yang bikin ngelag. Di grafis tertinggi tadi lancar banget ya. Terus kita cek suhunya setelah main PES. Kembali guys. Oke guys, setelah main PES ini suhunya jadi lebih rendah ya. Dari tadi Genshin tuh 39, sekarang 37. Ya karena PES tidak terlalu atau tidak seberat yang Genshin seperti itu ya. Berikutnya kita coba di game PUBG. Kita langsung aja cek grafis. Oh, belum Guys. Dan ternyata HD Ultra, HDR juga Ultra ya. Oh, kalau Ultra SD-nya belum ya. Ini HDR Ultra. Oke, sudah keren banget. Kalau di smooth-nya bisa ekstrim dong. Exynos 2100 ya memang bagus gitu ya. Kita langsung aja main di HDR Ultra. Ngapain dia? Jangan berisik. Mati. Orangnya di sini, guys. Oh. Dia yang mati, guys. Kayak dari segi kelancaran bermain ini keren banget ya. Gyro-nya juga ya lancar banget. Wow, hujan. Tahu aja Majalengka juga hujan. Open scope oke, tidak ada masalah. Tidak ada ngelag. Cedar. Bang, coba tembak lagi, Bang. Oke. Animasi tembakan juga nggak ini ya. Kok nggak dibalas, udah ditembak? Lingkungan juga keren banget karena ini HDR Ultra, tapi tetap lancar ya di HDR Ultra ini. Di atas, Bang. Wah, pakai itu. Gila, Bang. Dan Headshot. Ya sayang banget kita langsung kalah ketembak karena tadi kurang waspada ya. Seperti biasa ya, kalau game PUBG itu bisa dilibas sebentar. Seperti biasa ya, kalau game PUBG itu bisa dilibas dengan mudah ya oleh Samsung S21 FE dengan grafis tertinggi HDR Ultra. Ini udah keren banget. Oke, secara kesimpulannya tentu saja Samsung Galaxy S21 FE dengan spek flagship ini mampu menjalankan game apapun, sebetulnya apapun,
Yang paling tinggi tadi Genshin Impact juga lancar banget. PES juga lancar, walaupun tadi ada agak sedikit ketipu. Ternyata itu gara-gara FPS monitor ya, jadi nge-lag main gamenya. Tapi ketika FPS monitor dimatikan, itu lancar banget, nggak ada masalah. Di game PUBG juga keren banget. Jadi ini bisa digunakan. Oh ya, lupa. Setelah main game PUBG, ini suhunya berapa ya? Ya, 36,3. Ternyata memang game Genshin itu monster banget ya. Tadi panas banget ketika main Genshin, ketika main PES ataupun main PUBG itu suhunya jadi menurun. Nah, ini HP ini tuh bisa main game dengan grafis tertinggi, tapi buat sobat yang pengen lebih hemat baterai atau lebih tidak panas, itu bisa main di grafis yang lebih rendahnya gitu. Jadi sob, S21 FE ini bener-bener nggak bisa dianggap remeh ya. Banyak sih yang bilang kenapa nggak yang Snapdragon gitu ya, banyak yang menyayangkan gitu. Padahal Exynos 2100 pun itu performanya luar biasa bagus ya. Tadi kita sudah tes di berbagai macam game, di Genshin Impact bisa lancar. Malahan ini suhunya relatif lebih adem gitu ya, lebih adem dibanding yang Snapdragon 88. Karena kita lihat di yang 88 itu panasnya luar biasa ya, tapi yang Exynos 2100 ini adem, lebih adem gitu ya. Panas 39, 36 itu masih wajar menurut saya karena tidak mengganggu banget ke tangan gitu. Nah, buat sobat yang lagi nyari S21 FE ini bisa dapatkan segera di BJSL ya. Bisa order langsung di aplikasi BJSL. Buat yang di Majalengka bisa datang langsung ke BJSL di Jalan Suha nomor 214 Majalengka. Dan buat yang di luar kota, selain dari aplikasi tadi, bisa juga lewat marketplace ya, ada di Tokopedia BJSL, Bukalapak BJSL, dan di Shopee BJSL. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share juga ke sosial media kalian. Saya Dedi, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.